Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel Santo Paulus ini. Dalam katekes santai kali ini kita akan membahas sejarah, teologi, makna, dan sedikit refleksi iman dari Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Mungkin inilah nama hari raya terpanjang di dunia karena sampai memiliki 9 suku kata. Kalau Anda ingin mengetahui arti dari kata Tuhan kita Yesus Kristus atau Raja dan lain-lain, silakan lihat video di channel ini di episode 33, Nama dan Gelar Yesus. Pertama-tama kita akan mencari tahu secara singkat dari Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya ini ditetapkan sebagai Hari Raya dalam Gereja Katolik pada tanggal 11 Desember 1925 oleh Paus Pius ke-11 dalam ensiklik Quas Primas. Jadi bisa dikatakan ini adalah Hari Raya termuda atau masih muda dalam Gereja Katolik. Awalnya Hari Raya ini dirayakan pada setiap minggu terakhir di bulan Oktober menjelang Hari Raya Semua Orang Kudus. Tetapi sejak tahun 1970 perayaan ini diubah ke hari Minggu ke-33 atau 34 menjelang hari Minggu Advent pertama. Hari raya ini sekaligus juga sebagai penutup tahun liturgi Gereja Katolik. Dan perayaan ini sesuai dengan gelar Yesus, yaitu sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Latar belakang penetapan hari raya ini sangat menarik untuk kita simak, karena ternyata menurut sejarah, penetapan hari raya ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi pasca Perang Dunia Pertama. Waktu itu yang menjadi paus adalah Paus Pius ke-11. Paus Pius ke-11 ini dikenal sebagai paus yang sangat visioner, dalam arti beliau bisa melihat sesuatu hal besar akan terjadi di masa yang akan datang. Waktu itu Paus Pius ke-11 melihat adanya awan-awan hitam di masa depan. Awan-awan hitam ini diistilahkan seperti sekularisme, hendak mengobarkan perang besar terhadap gereja. Rezim ateistik di Rusia sedang mengancam peradaban. Umat Katolik di Meksiko mengalami penganiayaan yang sangat buruk. Di seluruh Eropa muncul sikap anti-Katolik yang menyebar luas dan siap untuk menghancurkan gereja. Sementara itu, di dalam Gereja Katolik sendiri banyak muncul musuh dalam selimut. Itulah yang diterawang oleh Paus Pius ke-11 ini. Paus Pius ke-11 juga melihat bahwa walaupun kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa di dunia ini akan runtuh, tapi ada satu kerajaan yang tidak pernah akan runtuh. Rajanya itu memerintah selama-lamanya. Raja itu membawa kedamaian bukan perang, keadilan bukan kekacauan, kebahagiaan abadi bukan kesenangan fana. Raja itu ialah Yesus Kristus. Ia memerintah dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Paus Pius ke-11 mengatakan dalam ensiklik Ubi Arcano Dei Concilio mengenai damai Kristus dalam kerajaan Kristus begini. Sejak dihentikannya Perang Dunia Pertama, manusia dari berbagai kelas dalam masyarakat, bangsa-bangsa di bumi belum menemukan kedamaian sejati. Mereka tidak menikmati ketenteraman yang nyata dan berbuah yang merupakan aspirasi dan kebutuhan umat manusia. Dari pernyataan ini, Paus Pius ke-11 mau menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kedamaian sejati, manusia harus mencari kedamaian Kristus dalam kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus itu melampaui seluruh dunia namun tidak berasal dari dunia. Kerajaan Kristus itu tidak dapat dimasuki selain melalui pertobatan, iman, dan baptisan. Kerajaan Kristus itu hanya ada dalam Gereja Katolik yang ditakdirkan untuk menyebar di antara semua manusia dan segala bangsa. Dalam Gereja Katolik itu, Kristus dihormati dan disembah sebagai Raja dan Tuhan, serta sebagai Raja di atas segala raja. Nah, dengan menetapkan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam, Paus Pius ke-11 tidak hanya menegaskan kembali kedaulatan Kristus sebagai Raja, tapi Paus hendak menunjukkan kekuatan unik dari liturgi suci.
Liturgi suci berikut hukum-hukumnya adalah hukum peribadatan ilahi yang menyatakan iman kita. Paus Pius ke-11 menegaskan bahwa liturgi suci dapat menjadi solusi atau problem sekularisasi bukan hanya dalam konteks spiritual semata, tetapi juga dalam konteks praktikalnya. Penjelasan tentang ini dikupas tuntas dalam Konstitusi Liturgi Suci atau Sacrosanctum Concilium. Kalau Anda ingin mendalami tema ini, silahkan pelajari sendiri ya. Jadi cari nanti di internet, ini banyak tertulis di internet. Sahabat Santo Paulus, apa yang bisa menjadi refleksi iman kita dari hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam ini? Saya mau mengingatkan kita kembali bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Raja bagi hidup kita. Dia adalah Raja kekal, yang awal dan yang akhir. Kerajaannya tidak berkesudahan. Kerajaannya sudah kita nikmati saat ini. Dan kerajaannya itu juga akan kita nikmati kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Nah, karena kita sudah mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Raja bagi kita, lalu kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama, kalau kita mengakui Yesus Kristus adalah Raja bagi kita, itu berarti kita harus mau diperbudak oleh Kristus. Yang kedua, kalau kita sudah mengakui bahwa Kristus adalah Raja bagi kita, itu berarti kita harus menjadikan Yesus yang Raja dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Yesus yang mengendalikan hidup kita dalam seluruh aspeknya. Jangan membiarkan setan menjadi Raja dalam hidup kita. Yang ketiga, kalau kita mengakui bahwa Kristus adalah Raja bagi kita, itu berarti kita harus siap sedia untuk menjadi prajurit ataupun tentaranya. Yang keempat, kalau kita mengatakan bahwa Kristus adalah Raja bagi kita, itu berarti kita harus siap sedia untuk diperintahnya melakukan segala kehendaknya. Dan yang kelima, kalau kita mengakui Kristus adalah Raja bagi kita, itu berarti kita harus merasa nyaman dan aman untuk tinggal di dalam kerajaannya itu. Sahabat Santo Paulus, semoga hari raya Tuhan kita Kristus Raja Semesta Alam ini semakin menyadarkan kita kembali bahwa Yesus Kristus adalah Raja bagi hidup kita, bukan hanya terletak pada perayaan atau liturginya saja, tetapi terlebih-lebih kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Kristus itu adalah Raja bagi kita selama-lamanya dan juga dalam seluruh aspek kehidupan kita.